Fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sel sperma dari induk jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh induk betina melalui kopulasi. Biasanya dilakukan oleh hewan darat, baik invertebrata dan vertebrata. Terdapat 3 tipe hewan dalam menghasilkan keturunan setelah melalui fertilisasi internal. Yang pertama, ovipar. Telur yang telah terfertilisasi internal kemudian akan berada di luar tubuh induk betina, tumbuh dan menerima nutrisi dari kuning telur yang merupakan bagian dari telur. Contoh hewan ovipar adalah reptil, burung, dan sebagian kecil mamal. Tipe kedua adalah tipe vivipar, memungkinkan perkembangan telur yang telah terfertilisasi secara internal kemudian berkembang menjadi embrio dan terjadi di dalam tubuh induk betina. Embrio tersebut berkembang di dalam tubuh betina hingga siap lahir. Contoh hewan vivipar adalah sebagian besar mamal. Tipe ketiga adalah hewan ovovivipar. Telur yang terfertilisasi tetap berada di dalam induk betina, namun embrio yang berkembang memperoleh nutrisi dari kuning telur. Keturunannya akan berkembang dengan pesat setelah menetas. Contoh hewan ovovivipar adalah platypus, hiu, ular boa, dan kadal. Proses terjadinya fertilisasi internal adalah sperma masuk melalui vagina menuju uterus. Sebagian dari jumlah sperma akan mengalami kematian karena terjebak kekuatan leher rahim. Lalu, di dalam tabung telur, terdapat silia yang mendorong telur menuju uterus. Selama melanjutkan perjalanan menuju telur, terdapat beberapa sperma yang mati karena terjebak oleh silia. Namun, pada fase ini juga sperma akan menjadi lebih hiperaktif. Begitu sperma bertemu dengan sel telur, sperma harus menembus lapisan sel telur, yaitu corona radiata untuk masuk ke zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, sperma akan menempel pada reseptor khusus. Akrosom sperma akan melepaskan enzim proteolitik sehingga memungkinkan sperma untuk menggali ke dalam lapisan. Sperma pertama yang melakukan kontak akan berhasil membuahi sel telur. Fertilisasi eksternal adalah pembuahan yang dilakukan di luar tubuh induknya. Gamet yang terdapat pada induk betina akan dikeluarkan dari tubuh, kemudian dibuahi oleh induk jantan. Proses pembuahan ini biasanya dilakukan oleh hewan akuatik dan amfibi, misalnya ikan dan katak. Fertilisasi eksternal dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu fertilisasi eksternal tipe acak dan fertilisasi eksternal tipe sarang. Pada fertilisasi tipe acak, proses pelepasan sel telur dan sel sperma dilakukan pada seberang tempat. Sedangkan pada fertilisasi tipe sarang, proses pelepasan sel telur dan sperma dilakukan pada tempat tertentu yang disebut sarang, sehingga peluang terjadinya fertilisasi lebih besar. Fertilisasi eksternal umumnya terjadi dalam air. Selama musim semi dan musim hujan, katak dan kodok akan berpindah ke kolam dengan arus lambat. Proses terjadinya fertilisasi eksternal adalah katak betina dan jantan masuk bersama-sama ke dalam air. Selanjutnya, katak betina akan mengeluarkan ratusan telur. Telur katak dilapisi oleh jeli yang berguna sebagai perlindungan. Katak jantan akan mengeluarkan spermanya di dekat telur. Lalu, masing-masing sperma akan berenang secara acak di dalam air dengan bantuan ekornya yang panjang. Sperma bersentuhan dengan telur dan terjadilah fertilisasi secara eksternal. Fertilisasi secara eksternal sangat umum terjadi pada hewan air seperti ikan dan bintang laut. Reaksi akrosom. Reaksi akrosom adalah reaksi menghancurkan lapisan-lapisan sel telur. Akrosom memiliki enzim hidrolisis hyaluronidase yang dapat menghancurkan cumulus oophorus serta enzim penetrasi korona yang dapat menghancurkan korona radiata dan enzim akrosin yang akan menghancurkan zona pellucida. Proses terjadinya reaksi akrosom adalah spermatozoa akan mengadakan kontak dengan bagian korona radiata sel telur. Isi dari akrosom akan keluar dan terjadi keseimbangan Na+ yang masuk dan H+ yang keluar, menyebabkan kenaikan pH. Kenaikan nilai pH memicu disosiasi kompleks profiklaktin dan pembebasan polimer aktin monomer untuk membentuk filamen yang disebut akrosomal proses. Akrosomal proses kemudian mengadakan penetrasi selubung telur untuk memungkinkan terjadinya fusi membran plasma sel telur dan spermatozoa. Dengan adanya reaksi akrosom, akan terbentuk ikatan sekunder antara protein-protein membran dalam akrosom dengan ZP2 sebelum spermatozoa menembus zona pellucida. Selama reaksi akrosom berlangsung di zona pellucida, vesikel akrosom akan mengeluarkan enzim-enzim proteolitik serta enzim-enzim hidrolase yang memungkinkan spermatozoa menembus zona pellucida dan mencapai sel telur. Reaksi granula korteks. Reaksi granula korteks ini dimulai ketika sel sperma masuk ke dalam sel telur dan akan menyatu dengan oosit sekunder. Butiran kortikal yang berada di dalam membran sel dari sel telur yang berwarna hijau ini akan melepaskan enzim ke dalam zona pellucida melalui proses eksositesis yang menyebabkan terjadinya reaksi korteks granula. Nah, reaksi korteks granula ini yaitu pengerasan glikoprotein pada zona pellucida dan menghancurkan reseptor yang memungkinkan sel sperma untuk menempel. Nah, selanjutnya adalah kembar dizigot dan kembar polizigot. Kembar dizigot sendiri merupakan kembar yang terjadi karena zigot-zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Di gambar sebelah kiri kita dapat melihat bagaimana terjadinya pembentukan kembar dizigotik dimulai ketika 2 sel sperma yang berbeda membuahi 2 sel telur yang berbeda pula, kemudian terjadi perkembangan, pembelahan dan terbentuk 2 zigot. Lalu
Kembar dizigotik ini secara genetik tidak berbeda dari saudara biasa yang berkembang dalam kantung amnion dan plasenta yang terpisah. Ciri dari kembar non-identik atau dizigotik sendiri adalah jenis kelamin yang bisa berbeda, golongan darah yang bisa berbeda, dan wajah yang tidak begitu mirip. Bisa dilihat di bagian kanan ada gambar dari contoh kembar dizigotik, yaitu kembar multiras. Nah, ini adalah gambaran dari kembar pembentukan zigot dari kembar dizigotik. Dimulai ketika dua sel telur keluar dari dua ovarium yang berbeda, kemudian melakukan fertilisasi di tuba Fallopi dengan sel sperma, lalu menempel di dinding rahim. Nah, selanjutnya kembar polizigotik ini adalah kehamilan dengan jumlah bayi 3 atau lebih. Bisa disebut juga dengan kembar polizigotik terjadi ketika satu sel telur yang dibuahi membelah, yang sudah dibuahi membelah, atau lebih dari satu sel telur berhasil dibuahi, atau keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Terdapat beberapa penyebab, yaitu penggunaan obat kesuburan, proses fertilisasi in vitro, atau usia ibu lebih dari 35 tahun ketika masa kehamilan. Lalu ada kembar monozigot. Kembar monozigotik ini berbeda dengan kembar dizigotik. Pada kembar monozigotik berasal dari pembuahan oleh satu spermatozoa terhadap satu ovum, berbeda dengan dizigotik yang berkembang dari dua spermatozoa dan dua ovum yang berbeda. Kembar identik ini terjadi pada awal pembelahan sel telur yang telah dibuahi membelah menjadi dua sel terpisah. Di sebelah kiri kita dapat melihat bagaimana proses pembentukan kembar monozigotik dimulai ketika sel telur dan sel sperma, satu sel telur dan satu sel sperma melakukan fertilisasi dan membelah menjadi dua zigot yang secara genetik identikal. Ciri dari kembar monozigot sendiri adalah jenis kelamin yang sama, golongan darah yang sama, dan wajah yang sangat mirip. Nah, jenis kembar monozigotik sendiri terbagi lagi menjadi 3. Ada monozigotik dikorionik diamotik, yaitu kembar monozigot di 2 plasenta dan 2 kantung amnion yang berbeda. Lalu monokorionik diamotik, 1 plasenta dengan 2 kantung amnion terpisah. Dan yang terakhir adalah monokorionik monoamotik, yaitu berada pada plasenta dan kantung amnion yang sama. Pembentukan ketiganya tersendiri ada pada gambar di sebelah kiri. Nah, ini adalah gambaran dari pembentukan kembar identik. Dimulai ketika sel telur keluar dari satu ovarium, yaitu ovarium sebelah kiri, lalu bertemu dengan sel sperma di tuba Fallopi dan melakukan fertilisasi, lalu membelah dan berkembang di dinding sel. Nah, zigot yang telah membelah ini nantinya akan bisa kemungkinannya kromosomnya XY atau XX, yaitu laki-laki atau perempuan. Pada kembar monozigotik sendiri tidak memungkinkan untuk dihasilkannya bayi yang berlawanan jenis karena berasal dari gen yang sama, yaitu XX atau XY. Kembar siam merupakan hasil dari pembelahan incomplete inner cell embryo. Jenis kembar monozigot terjadi karena pembelahan tertunda melebihi hari ke-12. Kembar siam diklasifikasikan menurut bagian yang menyatu, yaitu ventral union, lateral union, dan dorsal union. Berikut ini merupakan tipe-tipe konjungsi dari kembar siam. Yang pertama itu ada tipe dorsal, yaitu cephalopagus dan berulang merupakan bawahnya di sisi berlawanan dari satu kepala yang menyatu. Bagian atas tubuh menyatu, sedangkan bagian bawah terpisah. Berikutnya ada thoracopagus, yaitu dua tubuh menyatu dari dada bagian atas ke perut bagian bawah. Berikutnya ada omphallopagus, yaitu dua tubuh menyatu di perut bagian bawah. Dan tidak seperti thoracopagus, jantung tidak pernah terlibat dalam kasus ini, namun si kembar saling berbagi hati, sistem pencernaan, diafragma, dan organ lainnya. Terus selanjutnya ada caudal, yaitu istiopagus, merupakan bagian bawah yang menyatu dari dua badan. Kembar yang berikutnya itu ada tipe lateral, itu parapagus, diprosopus, memiliki satu kepala dan dua wajah. Lalu berikutnya ada parapagus dicephalus, dua kepala dan memiliki 2 atau 3 atau 4 lengan. Yang sudah disebutkan sebelumnya merupakan ventral conjunction. Sekarang selanjutnya itu merupakan dorsal conjunction. Yang pertama ada craniopagus. Craniopagus merupakan tengkorak menyatu tetapi tubuh terpisah. Kembar ini dapat menyatu di bagian kepala, bagian depan kepala atau samping kepala, tetapi tidak di wajah atau pangkal tengkorak. Selanjutnya adalah sipagus, yaitu kembar bergabung di sepanjang aspek dorsal belakang tubuh mereka dengan peleburan lengkungan vertebral dan jaringan lunak dari kepala hingga pantat. Dan terakhir ada pygopagus, yaitu dua tubuh bergabung di panggul. Feto in fetus adalah kelainan bawaan yang langka dan didefinisikan sebagai kembar monozigot yang tergabung dalam perut saudaranya selama perkembangan. Berikut ini merupakan contoh kasus feto in fetus. Di gambar ini adalah Alamjan Nematylev, adalah inang yang masih hidup dari feto in fetus. Pada tahun 2003,
Dia berusia 7 tahun. Dokter sekolahnya di Kazakhstan merujuknya ke rumah sakit setelah gerakan terdeteksi di perut anak laki-laki yang membesar. Sebuah operasi dilakukan untuk menghilangkan kista, lalu menemukan janin saudara kembar identik alam Jan yang telah hidup sebagai pertumbuhan parasit di dalam anak itu sepanjang hidupnya. Janin relatif sangat berkembang dengan rambut, lengan, jari, kuku, kaki, jari kaki, alat kelamin, kepala, dan perkiraan wajah yang sama. Hipertelur solicital dialami oleh Echinodermata, Molluscania lidah, Mamalia, Amphioxus, dan Asterias, dan intinya di tengah, serta cairan makanan tersebar rata sedikit di segala bagian. Berikut pembelahan pertama dari solicital dengan rumus vertikal, hasilnya 2 sel dan simetris. Berikut pembelahan kedua isolicital dengan rumus vertikal-vertikal dengan hasil 4 sel, hasilnya simetris. Berikut tampak pembelahan ketiga isolicital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal dengan hasil 8 sel yang simetris. Berikut pembelahan 4 isolicital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal, 2 vertikal dan hasil 16 sel simetris. Dan ini pembelahan kelima isolicital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal dengan hasil 32 sel yang simetris. Berikut adalah tipe telur telurisital yang dialami oleh amfibi, Pisces, lamprey, dan lungfish. Ciri-cirinya yaitu intinya terdesak menuju kutub anima dengan cadangan makanan yang sangat banyak. Pembelahan pertama telurisital tidak jauh dari pembelahan isolicital dengan rumus V menghasilkan 2 sel yang simetris. Untuk pembelahan kedua telurisital juga masih mirip dengan yang isolicital dengan rumus V vertikal-vertikal dengan hasil 4 sel simetris. Untuk pembelahan ketiga telurisital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal menghasilkan 8 sel yang asimetris, pembelahan horizontal itu agak ke atas. Pembelahan keempat telurisital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal dan 2 vertikal dengan hasilnya 16 sel yang asimetris. Untuk pembelahan 5 telurisital dengan rumus vertikal-vertikal horizontal, 2 vertikal dan 2 horizontal menghasilkan 32 sel yang asimetris.